Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, kali ini kita akan belajar induksi magnetik seri 9 dengan topik induksi magnetik pada sumbu kawat melingkar berarus listrik. Pada kawat melingkar itu tidak jauh beda dengan kawat lurus panjang. Sebenarnya kawat melingkar ini bisa dibentuk menjadi kawat melingkar yang sekarang akan kita bahas ini. Perbedaannya tentu karena melingkar ada hubungannya dengan jari-jari. Jadi menurut gambar ini tentu gambar 3 dimensi yang sebenarnya lingkaran ini ya, tetapi karena gambar dimensi jadi seolah-olah tidak lingkaran. Jika kawat seperti ini dialiri arus, maka sebenarnya medan magnetik tetap terjadi pada sekitar kawat. Cuma kalau kita genggam kawatnya, karena pedoman untuk menentukan medan magnetik itu kan pakai tangan kanan ya, kawatnya kita genggam, ibu jari sebagai arah arus, maka jari keempat kita itu adalah arah dari medan magnetik. Jadi di tengah-tengah lingkaran ini sebenarnya terjadi pengumpulan arah medan magnetik yang lebih padat daripada yang di luar. Oleh karena itu di sini dikumpulkan di salah satu sumbu. Nah, sumbu ini melalui tegak lurus bidang lingkaran melalui pusat lingkarannya. Jadi yang dimasalahkan di sini adalah menentukan kuat medan di titik sumbu ini. Nah, di sini diambil contoh adalah titik P ya. Titik P. Nah, rumusnya adalah BP sama dengan μ0I kali A per 2R kuadrat kali sinus alfa. Nah, tentu ini saya tampilkan dua-duanya. Kenapa? Video ini kan banyak dilihat oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan berbagai sekolah. Oleh karena itu saya tampilkan dua-duanya agar mana yang akan dipakai tidak masalah, dua-duanya sama. Penghubungnya sebenarnya hanya μ0 ini ya, 4 πk ini yang membedakan antara rumus kiri dan rumus kanan. Jadi nanti saya akan menggunakan rumus yang kanan, karena di sini unsur P-nya jarang muncul ya kalau pakai K itu. Tapi kalau di sini pakai μ0 dimasukkan sama saja akan ketemu. Baik, jadi yang perlu dipahami di rumus ini adalah bahwa B itu induksi magnetik ya di titik P yang dimasalahkan di sini. Lalu I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat. Kemudian R itu bukan jari-jari ya, R ini adalah garis miring ini. Jarak titik P ke busur lingkaran kawat. Jadi ini segitiga ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-siku di Q ya, di pusat lingkaran. Lalu jari-jarinya adalah A, jadi dilambangkan A. A ini jari-jari lingkaran. Kemudian K konstanta permeabilitas udara, jadi besarnya 10⁻⁷ Weber meter pangkat min 1 ampere pangkat min 1, atau kalau menggunakan yang kiri memang pakai 4 πk, jadi K-nya diganti dengan ini ya. Mungkin saya perjelas sedikit untuk yang rumus kanan. Rumus kanan ini berasal dari rumus kiri yang disubstitusi μ0-nya ini diganti 4 πk. Jadi ketemunya ini. Lalu sinus alfa itu alfanya adalah sudut antara R dan IP sumbunya. Jadi sebenarnya ini juga bisa diganti bahwa R sinus alfa ini adalah sisi depan sudut per sisi miring. Jadi ini sebenarnya bisa diganti sinus alfanya itu sama dengan A per R. Ini ya. Jadi kalau ini diganti ke sini berarti Anda bisa menuliskan rumusnya itu menjadi tanpa sinus berarti A kuadrat per R pangkat 3. Jadi 2pi A kuadrat K kali I per R pangkat 3. Jadi Anda bisa juga pakai rumus ini ya. Jadi ada 3 macam. Jadi seolah-olah rumusnya banyak. Jadi sebenarnya tidak banyak. Jadi hanya karena penghubungnya ini, kemudian sinusnya ini ada kaitannya dengan gambar. Begitu, nanti kita pahami dengan contoh soal berikut.
Oke, ini contohnya. Kita bahas contohnya. Gambarnya saya bawa ke sini juga. Kemudian juga masih saya tampilkan rumusnya karena ini contoh supaya Anda juga semakin hafal ya, bisa menghafalkan. Saya baca dulu soalnya. Sebuah kawat berbentuk lingkaran berpusat di O. Ya, di gambarnya tadi saya ganti, ini pusatnya adalah O. Dengan jari-jari 0,06 jadikan meter, jadi 0,06 meter. Dialiri arus listrik sebesar 20 ampere, jadi ini 20 ampere. Jika mu0 sama dengan 4 pi kali 10 min 7, hitunglah induksi magnetik di titik P pada sumbu tegak lurus lingkaran kawat pada jarak 8 cm. Jadi ini yang dimaksud, titik P nya di sini, berarti ditanya BP. Lalu kalau ini sumbunya saya kasih nama B, berarti B ini nilainya adalah 0,08 ya, ini jadikan meter. Kemudian dari bidang kawat, jadi ini bidangnya. Oke, kita hitung dulu sisi miringnya ini triple Pythagoras ya, 6, 8, 10 ya, 3, 4, 5. Jadi kalau 6, 8, ini 10 cm, jadi berapa? 0,1 meter di sisi miringnya. Oke, kita hitung dengan rumus ini. Kalau ini tadi kita nyatakan dengan sinus alfa itu adalah A per R, sisi depan sudut per sisi miring, berarti rumusnya kita tulis ya, BP sama dengan 2 pi A kuadrat kali K kali I per R pangkat 3. Jadi kita masukkan nilainya 2 kali pi kali 0,06 kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali 20 dibagi 0,1, sisi miringnya R, 0,1 pangkat 3. Oke, kita hitung, jadi sama dengan, saya hitung satuannya aja ya, min 6 kuadrat jadi 36, 36 kali 2 kali 2, 4, 36 kali 4 itu 144. Kemudian kita tulis dulu ini 144 pi kali 10 pangkat, saya hitung ini 0, ini 4, nolnya min 4, ini 1 berarti min 3, min 3 sama plus 3 impas berarti 10 pangkat min 7 ya. 10 pangkat min 7 berarti hasilnya sama dengan 1,44 pi kali 10 pangkat min 5. Ini dapat 0,2 di sini. Tesla. Ini hasilnya. Kalau dihitung dengan pi-nya dimasukkan berarti BP sama dengan 4,52 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu hasilnya BP. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.